Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang kembali di channel ini yang selalu menghadirkan informasi aktual, terpercaya, dan mendalam untuk kalian semua. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai bencana badai dan banjir yang melanda wilayah Banten, yang menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan dan terendam air. Peristiwa ini bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga menyangkut keselamatan warga, dampak sosial ekonomi, serta bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Badai disertai hujan deras mulai melanda sejumlah wilayah di Provinsi Banten pada malam hari hingga dini hari. Intensitas hujan yang tinggi disertai angin kencang menyebabkan pohon-pohon tumbang dan atap rumah beterbangan. Beberapa daerah yang terdampak cukup parah antara lain wilayah pesisir dan dataran rendah yang memang rawan banjir. Air dengan cepat meluap ke permukiman warga akibat sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air yang besar. Menurut laporan sementara, puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap yang tersapu angin, dinding yang roboh, serta perabotan rumah tangga yang rusak akibat terendam banjir. Tidak hanya itu, sejumlah akses jalan sempat lumpuh karena genangan air dan pohon tumbang yang menghalangi kendaraan. Bencana ini dipicu oleh kombinasi beberapa faktor. Curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, angin kencang akibat perbedaan tekanan udara, sistem drainase yang kurang optimal, alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Fenomena cuaca ekstrem seperti ini semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Para ahli menyebutkan bahwa perubahan iklim global berkontribusi terhadap peningkatan intensitas hujan dan badai di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Banten. Wilayah pesisir Banten juga rentan karena berhadapan langsung dengan perairan terbuka yang memungkinkan pembentukan awan badai dengan cepat. Dampak yang dirasakan warga sangat signifikan. Puluhan keluarga harus mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Beberapa di antaranya menumpang di rumah kerabat, sementara lainnya ditempatkan di posko darurat. Kerugian material meliputi kerusakan struktur rumah, perabotan, dan elektronik rusak. Kendaraan terendam, hasil usaha kecil terdampak, anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi seperti ini. Keterbatasan akses air bersih dan listrik juga sempat terjadi di beberapa titik terdampak. Selain kerugian fisik, dampak psikologis juga dirasakan warga. Rasa trauma dan ketakutan muncul ketika hujan deras kembali turun setelah kejadian tersebut. Pemerintah daerah bersama aparat terkait bergerak cepat melakukan penanganan. Tim gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi warga, membersihkan material pohon tumbang, menyalurkan bantuan logistik, membuka dapur umum, bantuan berupa makanan siap saji, selimut, air bersih, dan obat-obatan mulai didistribusikan kepada warga terdampak. Selain itu, dilakukan pendataan kerusakan rumah untuk proses bantuan rehabilitasi dan perbaikan. Beberapa hari setelah kejadian, air mulai surut di sebagian wilayah.
Namun proses pembersihan lumpur dan puing-puing masih berlangsung. Warga bergotong royong membersihkan rumah masing-masing dengan bantuan relawan. Listrik dan akses jalan secara bertahap sudah kembali normal di beberapa titik. Pemerintah juga mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan, mengingat musim penghujan masih berlangsung. Agar kejadian serupa dapat diminimalisir, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Perbaikan dan normalisasi drainase reboisasi dan penanaman pohon penertiban bangunan di daerah rawan banjir. Edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Kesadaran kolektif sangat penting dalam menghadapi ancaman bencana alam yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Sahabat semuanya, bencana badai dan banjir di Banten ini menjadi pengingat bagi kita bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa. Semoga para korban diberikan ketabahan dan bantuan yang dibutuhkan dapat segera terrealisasi sepenuhnya. Mari kita doakan agar kondisi segera pulih dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.